Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, kita sebagai orang percaya Kristus seringkali menghadapi pertempuran yang tak terelakkan melawan dosa. Dosa adalah musuh yang ingin menjauhkan kita dari hubungan yang intim dengan Allah, merusak hidup kita, dan menghancurkan kesaksian kita sebagai orang Kristen. Namun, Allah telah memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk berjuang melawan dosa dan hidup dalam kemenangannya. Sebelum lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu membaca ayat renungan kita pada pagi ini, yang tertulis dalam Roma 6 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kiranya dosa memerintah dalam tubuh fana kamu ini, sehingga kamu menuruti keinginan-keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kejahatan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang telah hidup dari mati, dan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang berjuang melawan dosa, perumpamaan pedang rohani seringkali digunakan dalam kitab suci. Pedang adalah senjata yang kuat dan efektif dalam pertempuran. Allah telah memberikan kepada kita pedang rohaninya, yaitu firman-Nya, yang adalah Alkitab. Firman Allah adalah senjata yang tajam dan memotong tajam, mampu menembus hati nurani kita, memperlihatkan dosa-dosa kita, dan membawa penyembuhan dan pemulihan. Saudaraku, bayangkan dirimu sebagai seorang prajurit Kristen yang berdiri di medan pertempuran, memegang pedang rohani. Pedang itu memiliki bilah yang bersinar dan tajam, memancarkan cahaya kegelapan yang mengelilingimu. Kegelapan tersebut adalah dosa-dosa yang mencoba merayu dan menggodamu. Di sekitarmu, terdapat musuh-musuh yang mewakili berbagai godaan dosa, seperti godaan untuk berbohong, mencuri, berprasangka buruk, kecemburuan, atau ketamakan. Mereka berusaha merayu dan mempengaruhimu untuk mengikuti keinginan daging, dan membiarkan dosa menguasai hidupmu. Namun, kamu tidak sendirian. Allah berdiri di sampingmu, memegang tanganmu, dan Dia memberikan firman-Nya sebagai pedang rohani yang kuat dalam tanganmu. Ketika kamu meraih pedang itu dan mengangkatnya, cahaya kebenaran memancar dan mengungkapkan dosa-dosa yang sedang mencoba merayu kamu. Dengan berpegang pada firman-Nya, kamu memiliki kekuatan untuk menolak godaan dosa, dan hidup dalam kekudusan. Setiap kali kamu membaca, mempelajari, dan menghayati firman Allah, itu seperti melatihmu dalam seni berperang yang benar. Kamu akan belajar bagaimana mengenali tipu daya iblis, melawan godaan dosa dengan kebenaran firman-Nya, dan menang atas segala kekuatan kegelapan. Namun, penting untuk diingat bahwa berjuang melawan dosa, bukanlah usaha yang hanya bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita perlu bergantung sepenuhnya pada kuasa dan pengaruh Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan kekuatan, hikmat,
dan penghiburan kepada kita dalam perjuangan melawan dosa. Sebagai orang percaya Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan yang diberikan oleh Allah. Dengan menggenggam pedang rohani, yaitu firman Allah, dan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita dapat berjuang melawan dosa, memenangkan pertempuran yang berkepanjangan, dan hidup dalam kemenangan yang penuh sukacita. Saudaraku, ketika kita berjuang melawan dosa, penting untuk diingat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dia tidak hanya memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa, tetapi juga siap mengampuni dosa-dosa kita saat kita bertobat, dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Dalam perjuangan ini, kita harus memiliki kesadaran yang tulus akan kelemahan dan keterbatasan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengalahkan dosa, tetapi kita bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah yang bekerja dalam kita melalui Roh Kudus. Perjuangan melawan dosa bukanlah perjuangan yang singkat atau sekali selesai. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan ketekunan, pengorbanan, dan keterus-terangan dalam mencari Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Namun, dengan anugerah Allah dan kehadirannya yang terus-menerus, kita dapat terus maju, mengatasi godaan, dan hidup dalam kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, kita mungkin masih akan jatuh dan melakukan kesalahan. Namun, ketika kita merunduk di hadapan Allah dengan hati yang tulus dan memohon ampun, Dia siap mengangkat kita, memberikan pengampunannya, dan memberikan kekuatan untuk bangkit kembali, dan melanjutkan perjuangan kita melawan dosa. Dalam berjuang melawan dosa, kita juga tidak sendirian. Kita dapat mencari dukungan dan pertolongan dari komunitas Kristen yang setia, serta melibatkan diri dalam persekutuan, pelayanan gereja, dan kesaksian yang saling memperkuat iman kita. Akhirnya, kita berjuang melawan dosa bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memuliakan Allah, dan menjadi saksi hidup bagi kemuliaan-Nya di dunia ini. Dengan hidup yang kudus dan terbebas dari dosa, kita memperlihatkan kepada dunia kebesaran Allah yang mampu mengubah hidup kita, dan memberikan keselamatan yang tak ternilai. Saudaraku, marilah kita berpegang pada janji Allah, berjuang melawan dosa dengan senjata-senjata yang Dia berikan, dan percaya bahwa dalam Kristus kita memiliki kemenangan yang pasti. Teruslah maju dalam perjalanan iman, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, dan mempersembahkan segala pujian dan hormat baginya yang telah mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu,
Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.